Kalau pernikahannya mau dikasih tahu rahasia. Kepo nih. Kapan dong? Kapan nikah? Ya masih dalam penggodokan. Kita masih doain aja semoga semuanya lancar. Tapi kalau lancar sih ya insya Allah setelah Lebaran ya. Lebaran apa kan nggak tahu. Lebaran tahun berapa kan nggak ya? Kalau tahun ini pasti tahun ini. Ya makanya doakan aja semoga semua dilancarkan, diberikan kesehatan semua dan lancar. Jadi aduh nih sorry banget sebelumnya ini agak gimbal karena baru balik banget semangat dari Jogja tuh jam 12 malaman gitu, jam 1 malam. Terus hari ini lagi habis belanja nyari kebutuhan puasa, baru inget ya Allah besok udah puasa. Terus kayak yaudah dia habis belanja terus lupa banget hari ini ada janji interview sebelumnya, sorry banget. Mohon maaf ini sekadarnya, tapi karena emang aku udah cantik sempurna perfect ya kita tahu udah pasti apa adanya. Oke, jadi awal mula ketemu Eno itu adalah itu dulu dari zaman gue kuliah. Dia teman gue kuliah gitu loh Kak, jadi tuh satu geng itu kita ada satu geng itu isinya 11 orang, mohon maaf banyak banget itu geng. Aku segeng sama dia, sahabat nama Eno. Terus kayak yaudah kita berawal dari teman, sahabat, satu kelompok tugas bareng kemana-mana, ngerti tugas kuliah juga bareng, bahkan liburan sama satu geng juga bareng. Terus juga bahkan satu organisasi di mana yang aku jadi ketua terus dia jadi staff aku juga itu bareng-bareng. Pokoknya semua bisa dibilang masa kuliah aku tuh tentang Eno dan Eno gitu. Nah, alhamdulillahnya ternyata dari persahabatan itulah kayak ternyata ada cinta di sahabatan ini. Jadi alhamdulillah dari situ kayak udah akhirnya kita berdua komitmen untuk mencoba untuk hubungan lebih dari yang namanya sahabat. Dan ya udah selesai lulus kuliah itu dari 2016 sampai di 2021 kita dibentuk cuy juga gitu, jadi sampai sekarang begitulah awal mulanya. Oke. Nah, mungkin apa sih yang membuat kamu memantapkan untuk menerima Eno gitu? Karena ini kan menjadi suami ya. Kan kita maunya juga seumur hidup sekali gitu. Apa sih yang menjadi penilaian kamu? Penilaian aku sih sebenarnya simple banget ya. Aku dari itu selalu sama Eno dan bahkan juga dekat sama laki-laki lain dan sempat juga bilang bahwa penilaian aku untuk seorang laki-laki yang nantinya akan jadi suami itu dia cuma harus tanggung jawab, bekerja keras dan nyambung, diajak ngobrol, udah itu aja. Karena mau sepinter apapun laki, mau gimana pun laki-laki, kan pada akhirnya kalau kita udah menikah, udah jadi istri sampai tua, sampai kakek nenek, itu ngapain sih kalau nggak ngobrol itu. Jadi ya makanya dari hal itu aku berangkat kayaknya aku harus cari laki-laki yang emang diajak cerita apapun tuh nyambung, dari ngomongin semua tuh kenapa kecil, dari kenapa cabai itu kenapa pedes banget rasanya, sampai hal-hal berat kayak bagaimana kita majukan bangsa ini tuh nyambung gitu loh. Nah di ini karena mungkin kita berangkat dari teman juga gitu kan, jadinya tuh ngobrol apapun terasa enak, udah kayak teman sendiri, sahabat sendiri, jadi punya partner gitu loh kemana-mana. Dan itu dong sih kriteria aku. Sama Eno adalah aku kerja keras banget ya, dan aku suka banget, aku juga kan kerja keras, jadi kita tuh sama-sama kayak saling dorong-dorongan gitu, dorong-dorongan artinya yang positif ya, kayak misalkan nih apalagi kamu kerja gitu. Jadi kita pacaran tuh bukan prioritas, justru malah cuan-cuan itu loh prioritas kita gitu. Jadi kayak aku kerja ya udah besok kerja. Jadi kayak alhamdulillahnya karena begini aku jadi nyambung aja, nggak nemu yang lebih malas atau gimana tuh enggak. Jadi sama kerja keras, orangnya juga bertanggung jawab, sama yang paling penting ngobrol nyambung dan seiman. Doang sih. Ya. Nah, tapi kamu sempet kayaknya agak risih karena kelamaan pacaran. Mungkin sempet itu gimana ngomongnya sama Eno, ngasih kodenya gimana tuh? Oke, iya itu pertanyaan bagus sih, karena sejujurnya bukan Ricky sih, tepatnya udah ini mau ngapain lagi sih gitu.
Maksudnya kayak kita udah lama, keluarga juga alhamdulillah udah saling ngerestuin, saling kenal juga. Aku udah kenal sama keluarga Eno, begitu kalian udah kenal sama keluarga aku. Itu apa sih, sempat bertanya-tanya gitu loh dalam hati. Tapi ya dari aku juga udah ungkapin gitu, kamu mau nunggu apa lagi gitu. Ya sebenarnya aku udah tahu alasan Eno sebenarnya ya apa, karena dia ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu dengan dirinya, mungkin mimpi cita-cita dia. Juga dia masih pengen, aku masih pengen begini, aku masih pengen memuaskan diri aku sebelum akhirnya aku nanti nikah. Oh ya, it's okay gitu. Justru dari situ aku malah ngerti, oh ya udah, aku nggak mau menikah sama orang yang emang belum siap gitu loh untuk gimana ya, namanya menikah kan berarti dia udah tidak akan sendiri lagi gitu. Dia udah akan bertanggung jawab sama anak orang, dia akan bertanggung jawab seumur hidup sama anak orang yang harus dia ambil dari keluarganya gitu. Dan aku paham banget bagaimana Eno memposisikan diri dia bahwa oke, gue udah siap sekarang. Kalau misalkan belum siap ya udah. Dan aku nggak pernah maksa sih. Cuman kalau untuk kode sih paling ya adal. Ayo yuk, udah 25 itu bisa yuk. Gitu kan udah 20 tahun. Tahun depan 26 nih. Bisa yuk. Tapi ya udah alhamdulillah. Ya akhirnya Eno juga udah selesai dengan mimpinya, udah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi ya alhamdulillah deh, karena dia juga udah siap ternyata. Ya udah, ketika udah semua udah ketemu di waktu yang tepat, jadinya ya alhamdulillah ada di titik sekarang gitu. Nah ini sempat baca komenan ada kecantol lah 1-2 statement gitu kalau calon kamu tuh ganteng loh si Mas Eno itu. Mau lihat gak aslinya apa sih? Coba Sini dong, berdua dong. ini aslinya nih. Oh ada orangnya. Mas Eno buka dong, Mas Eno. Berdua wawancara, berdua mu. Ih dari tadi dong. Ini Cin. Nah. Dia baru masuk. Hai. Dia baru masuk. Nah. Hai. Tas B-nya dikatasin sayang, tas B-nya. Oh iya. Eno. Kenapa parah banget loh? Apa sih yang membuat kamu yakin gitu? Udah gue sama Mumu deh nih. Apa pandangan kamu tentang Mumu? Kenapa ya udah menjalani berapa 6 tahun lah, udah 6 tahun, udah tahu dia, udah tahu keluarga dia. Yang pastinya sih kita yang dari awal kita nyambung gitu. Dari segala aspek mungkin ya, komunikasi dan segala macam kesukaan mungkin ya udahlah, nggak perlu cari yang lain. Karena kan aku cantik juga. Tapi kan kamu tahu dong. Taunya kayak tapi kamu tahu dong resiko nikah sama artis gitu kan? Pasti kan namanya kalau lagi. Apa tuh kita belum pernah nikah sama artis, jadi nggak tahu resiko. Tapi udah siap konsekuensinya ya? Konsekuensi semua kegiatan, semua pekerjaan mungkin akan ada konsekuensinya ya. Jadi ya harus diterima apapun keputusannya yang diambil. Oh, dulu tuh Eno awal-awal kita pacaran, itu tuh Eno kayak pernah dibilang apa ya, dia kayak nggak minder sih, lebih ke kaget kalau ternyata dia kalau misalkan berhubungan sama public figure itu berarti otomatis dia juga ikut kesorot gitu loh. Apapun yang dia lakukan, apapun dikerjakan. Kan pernah gue untuk pertama kalinya upload kan official gue pacaran sama Eno kan dulu waktu zaman kuliah. Itu kayak jadi aja komedi dia, ih nggak pantas nih cowoknya ini terus dia kayak langsung mikir kok kayak gini ya. Emang aku emang dia jadi kepikiran sendiri, padahal kalau di dunia kita, di dunia hiburan gitu ya, komen kayak gitu tuh jadi patut job gitu loh. Kayak udah akan pasti ada resikonya, kita akan jadi dinilai orang, kita jadi pusat perhatian orang, itu jadi resiko dan tergantung kita mau didengerin apa enggak. Nah dia sempet kaget tuh. Terus kalau sekarang malah dia udah nyelamatin gue, apa sih gak usah didengerin orang itu lebih jago dia sekarang. Iya benar-benar. Iya benar-benar udah banyak komentar netizen sih, jadi kayak udahlah yang jalanin kita, tapi mereka yang so tahu gitu. Betul. Nah ceritain dong kemarin prosesi lamarannya kayak gimana? Kan sempet terlihat kayak agak sederhana ya karena pandemi ya. Gimana ceritain? No. Oke, untuk ya prosesi lamarannya sih sebenarnya ini gimana ya? Gue tuh adalah tipe orang, gue tuh lagi belajar sama namanya minimalism gitu.
gue tuh selalu suka sama hal yang perlu berlebihan gitu. Yang penting tuh dapat meaningnya, yang penting dapat maknanya, dan yang paling penting adalah gimana caranya biar kayak kita tuh harus bisa, kan karena lagi pandemi juga, kita juga lagi nabung untuk mau nikah, terus kita lagi dia habis beli rumah juga, kita lagi sama-sama struggle untuk bertahan, untuk ya bismillah di pandemi ini emang cukup menampar kita gitu, dan gimana caranya biar tetap bisa bertahan tapi tetap ada acaranya juga gitu. Jadi kita emang dari aku sendiri tuh nggak mau yang harus gimana di gedung dengan dekorasi segala macamnya, karena sebenarnya kalau aku lihat di lamaran, kan aku pernah datang ke lamaran teman aku juga ya, itu ini kan cuma keluarga ketemu maksudnya terus si pihak perempuan yang menerima atau enggak, keluarga bagaimana. Dan yang paling penting adalah kedua keluarga ini tuh bertemu, bersilaturahmi, ngobrol, dan saling tahu gitu, oh ternyata kalau keluargamu seperti ini, keluarga ini seperti ini, oh budaya seperti ini, nanti kalau nikah begini-begini, oh ya udah oke. Nah itu alhamdulillah banget dengan yang kita nggak terlalu pusing dan fokus ke dekorasi yang ala-ala itu, jadi kita malah kefokus ke pertemuan keluarganya, yang malah kita bisa ngobrol lebih banyak, kita bisa tahu lebih banyak. Isinya tuh kayak makan ngobrol tuh seru banget. Yang harus ini dekornya kurang deh, ini bajunya kayak gini deh, kayaknya mereka oh enggak sih, gue kalau ngatur, karena aku habis ngatur temen aku tuh kayak kayaknya lo terlalu ribet sama apa yang udah lo iniin deh, jadi lo malah nggak dapet esensi dari acaranya, yaitu lo lebih kenal ke keluarga. Dan aku diuntungkan karena pandemi juga ya, jadi kayak kita nggak perlu yang harus yang udah ini itu, dan memang di Jogja juga kan lokasinya di rumah aku gitu, jadi kayak dan itu nggak mengurangi sedikit pun nilai pas lamaran kemarin. Jadi ya cuman keluarga datang dari Jakarta ke rumah, terus langsung disambut sama keluarga aku, langsung ya disampaikan lah maksud tujuannya itu bagaimana dari keluarga Eno, terus disampaikanlah Eno ingin melamar aku, lalu keluarga aku mau diwakilkan untuk bagaimana aku diterima apa enggak, aku terima, ya udah gitu. Selesai, itu kita makan-makan, ngobrol, malah banyak ngobrolnya. Ya intinya sebenarnya kita bersilaturahmi sih, saling memperkenalkan keluarga. Betul. Aku memperkenalkan keluarga aku bawa orang tua aku ke Jogja, dan Momok juga udah mempersiapkan semuanya gitu, dari makanan, tempat, dan semuanya lah ya udah disiapin. Iya. Jadi ya intinya kita berkenalan lah. Kenalan. Untuk membicarakan persiapan juga buat iya gitu. Nah kalau untuk pernikahannya kapan akan diselenggarakanmu, Eno? Kalau pernikahannya mau dikasih tahu rahasia. Kepo nih. Kapan dong? Ya masih dalam penggodokan. Kita masih doain aja semoga semuanya lancar. Tapi kalau lancar sih ya insya Allah setelah Lebaran ya. Lebaran apa kan nggak tahu. Lebaran tahun berapa kan nggak lihat. Kalau tahun ini pasti tahun ini. Ya makanya doakan aja semoga semua dilancarkan, diberikan kesehatan semua dan lancar. Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha? Kayaknya nih kan. Betul dong kalau gitu dong. Insya Allah sih Idul Adha ya. Idul Adha sih bener. Kalau Idul Fitri terlalu mepet sama kayak nanti pasti ada acara keluarga atau apa ketemu jadi bikinnya di Idul Adha. Itu di Jogja atau di Jakarta, dan konsepnya mungkin pernikahan nanti akan seperti apa gitu? Gimana ya? Ya seperti yang Momo bilang tadi ya, dia lagi menerapkan minimalism ya. Jadi benar-benar ini dia konsepin ya minimalisme Iya. Maksudnya yang enggak. Soalnya kan juga kita insya Allah akan menikah di Jogja, dan di situ ada peraturan daerah yang harus kita ikutin gitu kan. Iya. Jadi kayak ya udah. Jadi kita harus nurut peraturan daerah yang diterapkan di sana. Bahkan kalau kita nikah di rumah di Jogja juga karena ya si ibu aku sih yang masih ada permintaan dari orang tua yang mau menjaga kental kayak tradisi dan filosofi bahwa kalau anak perempuan itu menikah ya harus di rumah, karena itu adalah filosofi untuk ya laki-laki ini menjemput perempuan untuk keluar dari rumah. Kenapa makanya diadakan akad nikahnya di rumah, itu alasannya. Sebetulnya bahkan kita minta ya, maksudnya boleh gak aku nikah di Jakarta aja gitu. Soalnya teman-teman kita kan semua di Jakarta kan, cuma permintaan orang tua ya kita harus ikutin gitu. Jogja. Ya untuk konsepnya mah
dia sederhana lah, insya Allah sederhana aja. Sederhana sih, sederhana. Bahkan makanya itu tadi loh, maksudnya aku nggak pengen terlalu memusingkan hal-hal kayak harus begini harus begitu, cuman musingin tentang aduh apakah aku benar-benar siap nggak ya besok nikah gitu. Bahkan aku malah mikirin after nikah kayak ya Allah ini gimana aku habis nikah, kayak ada apa plan kita nantinya. Maksudnya kan kalau udah berdua kan udah bukan yang mikirin diri sendiri lagi kan, harus mikirin keluarga nantinya gitu-gitu. Jadi udah aku nggak mau yang terlalu mikirin aduh baju aku kayaknya harus begini gitu. Kalau konsep sebenarnya kita yang penting sederhana, minimalis, terus juga nggak yang undang banyak orang juga karena pandemi dan yang penting ada akad dan resepsi juga paling nggak banyak orang yang datang juga, keluarga dekat juga beberapa teman artis yang emang aku deket gitu, nggak mau yang soal deket terus berbeda juga enggak gitu sih paling. Untuk teman-teman artis siapa aja mungkin nanti yang akan diundang ke Jogja? Ya seperti itu bisa dilihat lah di Instagram yang temenan siapa kan. Tapi kayak nggak mungkin sih Pak Jokowi berapa kayak nggak mungkin saksi. Ya tahap kita. Kalau didatengin alhamdulillah ya. Datengin alhamdulillah sih. Tapi banyak Anwar, Feli, Dede itu teman aku yang emang ya udah kita sama-sama berinti itu sudah tahu juga luar dalamnya kayak gimana. Paling untuk yang lain itu juga masih mulai sih, maksudnya masih kayak menentukan juga siapa ini juga. Karena kan kita juga mikirin ya mereka mau nggak ya ke Jogja. Akomodasinya kan lumayan ya kan. Iya. Kayak jauh di Jogja. Ya semoga lah kalau memang dia pengen datang pasti datang. Amin. Oke. Gitulah. Nah, pertanyaan terakhir nih, kalian kan udah kenal lama, mungkin penilaian karakter satu sama lainnya seperti apa sih? Sudah saling mengetahui belum sih sifat jelek bagusnya gitu? Dari Momo ke Eno terus Eno ke Momo, Momo gimana? Oke, dari aku dulu. Ya. Kalau Eno, karakter dia tuh, aduh apa ya, dia tuh karena mungkin kita berangkat dari teman, jadi mungkin karakter yang aku kenal dari sosok Eno sekarang itu lebih ke karakter yang hampir sama, kurang lebih kayak karakter aku gitu. Kadang ngomongnya suka ngegas, terus dia tadi aku suka juga dia orangnya yang bekerja keras, bertanggung jawab, terus juga dia orangnya cukup up to date sama berita kekinian, bahkan lebih tahu dia kadang kalau ada ini masa cerai, masa ini kok lebih tahu ya gitu. Dia up to date banget sama hal yang terjadi di lingkungan dia sekarang ini gitu, berita-berita sekarang gitu, baik politik maupun hiburan tuh dia suka lebih update gitu. Terus karakternya sendiri tuh Eno nih adalah orang yang bisa dibilang sabar menghadapi sosok Batu, seorang Gomez. Kan aku Batu banget ya, Batu dalam artian kalau nggak gue kalau misalkan disuruh jalan di lubang gitu ya, kalau gue nggak jatuh dulu di lubang tuh kadang gue bisa bilang enggak itu lubang nggak gede, nggak sakit gitu. Jadi gue harus jatuh dulu ke lubang baru gue bilang oh iya ada lubang, sorry gitu. Nah ini orangnya cukup sabar karena dia berkali-kali selalu kayak gitu, awas depan ada lubang gitu. Tapi gue nggak mau kayak bukan nggak dengerin ya, kayak nggak gede banget lubangnya aman gitu. Padahal kalau udah jatuh juga aduh iya lagi dan lubangnya sorry ya gitu. Dia tuh berkali-kali suka ya aku dengerin kayak udah, tapi kayak nggak dengerin tapi nggak ngelakuin. Dia capek banget. Terus juga Eno adalah karakter orang yang sangat menjaga omongannya gitu loh. Apa yang ngomong ini ya udah dia akan melakukan hal ini konsisten gitu. Dan menurut aku sebagai nilai dari seorang laki-laki punya value seperti itu, dia tuh udah ya menurut gue bagus banget sih gitu sih. Jadi itulah kenapa aku masih benar-benar yakin sama Eno ya, salah satunya dia punya value hal yang menurut gue oh ini kalau kan jadi kepala keluarga ya bisa nih. Paling nggak suka aku laki-laki yang lembek kayak udah terserah, oh ya udah kamu makan apa terserah. Aduh sorry nggak bisa ya, ada kita ngelasin debat ya gara-gara ini aja deh. Kalau Eno kamu bagaimana? Kalau kamu dia seperti yang udah mau di sini ya, dia udah menggambarkan dirinya dia sendiri ya. Udah yang pertama tuh dia keras kepala banget ya, batu banget kalau dibilangin. Jadi ya dia tuh susah banget buat belajar dari pengalaman orang lain, dia tuh harus belajar dari pengalaman diri dia sendiri. Jadi kalau dia udah jatuh baru dia kenain batu, dia berasa dengan kalau akibatnya apa dampaknya dia. Kalau misalkan dikasih tahu kayak tadi dia bilang ada lubang, jangan ke situ nanti jatuh. Kalau udah jatuh baru tolongin dong. Gitu kan.
Tapi di sisi baiknya dia tuh orang yang cerdas banget ya, maksudnya dalam komunikasi, dalam intelektualnya dia oke banget gitu. Jadi makanya aku nyambung banget ngobrol sama dia. Terus orangnya sayang banget sama keluarga, sama ibunya, bapaknya yang almarhum, terus adiknya. Dia tuh benar-benar bertanggung jawab sama keluarganya kan, sampai sekolahin adiknya, juga kayak kebutuhan ibunya. Banyak deh keluarga-keluarga lainnya mungkin ada juga yang di kampung. Ya itu yang aku suka sih. Terus dia juga mandiri banget lah. Aku tahu sejarahnya dia dari SMA udah pergi ke Jakarta sendiri. Wow, itu menurut aku menjadi nilai lebih nggak semua cewek kan yang bisa mau dari SMA gitu kan, dari desa ke kota, dia harus struggle hidup. Ya pengalaman dia udah cukup oke lah. Jadi makanya kalau misalkan lagi ada masalah dan segala macem, ya kita bisa hadapin gitu bareng-bareng. Kayak dari banyak alasan itu nggak ada yang bilang karena aku cantik. Aku orangnya perspektif cantik tuh beda-beda ya. Aku cewek-cewek juga biasa aja sih. Aku orangnya fisik tuh nomor sekian lah. Kalau gue milih lo fisik karena fisik, Iya berarti gue nggak cantik. iya enggak. Oke, gue nggak cantik. Oke. Nanti kalau sudah menikah mau tinggal di Jogja atau di Jakarta? Itu kan bukan kriteria gue, bukan kriteria. Kalau gue pilih yang cantik kan belum tentu gue bisa nyambung. Ya yuk, gue mau berantem. Ayo, apa lagi? Nanti setelah menikah mau tinggal di Jogja atau di Jakarta? Nah kalau itu udah pasti di Jakarta sih, karena kerjaan gue di sini, Eno juga bisnisnya ada di sini, jadi ya paling ke Jogja kayak buat mudik. Kita sih tinggal di Jakarta, di Bekasi. Oh iya di Bekasi. Karena kan ya alhamdulillah aku baru beli ya hunian di Bekasi, jadi ya udahlah kita tinggal di Bekasi. Ya mohon maaf kan di Jakarta.